Selamat datang dalam liputan khusus ekonomi dan kebijakan fiskal hari ini. Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan dalam kebijakan pajak sektoral yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional, rakyat, dan pelaku usaha. Dua isu kebijakan pajak yang kini menjadi perhatian utama antara lain adalah kebijakan cukai tembakau dalam negeri serta pajak ekspor komoditas PKS atau Palm Kernel Shells yang menjadi bagian dari rantai nilai minyak sawit nasional. Liputan berikut ini menghadirkan fakta-fakta terkini, data terbaru, dan analisis mendalam mengenai dampak kebijakan ini terhadap masyarakat dan sektor ekonomi. Pertama, kita bahas mengenai cukai tembakau di Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara sekaligus instrumen pengendalian konsumsi produk tembakau. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, tarif cukai tembakau tidak akan dinaikkan setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan kerja di industri tembakau dan stabilitas pasar tenaga kerja di sektor ini. Keputusan tersebut diambil Menteri Keuangan bersama para pemangku kepentingan dengan alasan utama untuk menjaga stabilitas industri dan mencegah gelombang PHK di sektor yang menyerap jutaan tenaga kerja di berbagai daerah di Indonesia. Namun, keputusan ini bukan tanpa kontroversi. Di tengah upaya global dan nasional untuk menurunkan prevalensi merokok, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda, World Health Organization atau WHO secara konsisten menganjurkan peningkatan cukai sebagai salah satu alat paling efektif untuk menurunkan konsumsi rokok. Data Survei Kesehatan Nasional menunjukkan angka prevalensi perokok pada usia sekolah dan dewasa tetap tinggi, bahkan setelah pemerintah beberapa kali menunda atau menahan kenaikan tarif cukai guna menyeimbangkan antara kesehatan publik dan stabilitas industri. Para pakar kesehatan menyatakan bahwa stagnasi kebijakan cukai berpotensi memperlambat upaya pengurangan angka perokok di Indonesia dalam jangka panjang. Sementara itu, sejumlah organisasi petani tembakau juga menyampaikan kekhawatiran mereka. Meskipun saat ini tarif cukai tidak naik, komunitas petani tembakau di beberapa provinsi seperti Karnataka dan Andhra Pradesh menyatakan bahwa kenaikan cukai di negara lain atau perubahan kebijakan pasar global bisa berdampak buruk terhadap pendapatan mereka dan keberlangsungan industri tembakau secara keseluruhan. Di India, petani tembakau memperingatkan bahwa kenaikan tajam tarif cukai di wilayah mereka dapat mengancam mata pencaharian dan memicu gelombang ketidakstabilan ekonomi di komunitas petani kecil. Kendati hal ini terjadi di luar Indonesia, fenomena tersebut memberi gambaran luas bagaimana perubahan kebijakan cukai tembakau bisa berdampak lintas batas negara dan sektor ekonomi yang saling terkait. Lebih jauh, pemerintah Indonesia memang telah memperhatikan persoalan cukai tembakau dari beberapa perspektif, termasuk menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan kelangsungan industri. Konsultasi publik dengan asosiasi industri, buruh, pemangku kepentingan kesehatan, serta berbagai pemangku kebijakan dilakukan untuk menghasilkan keputusan yang komprehensif. Menurut pernyataan Menteri Keuangan, hasil diskusi menunjukkan bahwa kenaikan cukai tembakau saat ini dipandang memiliki resiko nyata terhadap pengurangan tenaga kerja, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada industri ini. Oleh karena itu, pemerintah memilih strategi stabilisasi tarif sementara untuk melihat tren konsumsi dan dampak sosialnya lebih lanjut. Namun demikian, sebagian pihak tetap mendorong agar kebijakan cukai yang progresif dan cerdas tetap dilanjutkan. Mereka berargumen bahwa cukai merupakan instrumen paling efektif selain regulasi iklan dan edukasi publik untuk menekan tingkat merokok yang secara sistemik memberikan dampak ekonomi pada jangka panjang melalui beban kesehatan masyarakat. Pandangan ini didukung oleh berbagai studi yang menunjukkan hubungan langsung antara harga rokok yang lebih tinggi melalui cukai dan turunnya prevalensi merokok, khususnya pada kelompok usia muda. Sementara itu, isu kedua yang juga menjadi fokus perhatian adalah pajak ekspor komoditas PKS. PKS merupakan produk sekunder dari industri kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam berbagai aplikasi energi biofuel dan biomasa. Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan tarif pajak ekspor PKS untuk bulan Januari 2026 pada level $7 per ton, yang sama seperti bulan sebelumnya.
Pajak ini dihitung berdasarkan harga acuan CPO dan mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dengan daya saing produk ekspor di pasar global. Selain pajak ekspor yang besarnya disesuaikan otomatis mengikuti harga CPO, eksportir PKS juga dikenakan pungutan tambahan export levy sebesar $3 per ton untuk dana pengembangan industri sawit nasional. Dengan demikian, total beban pajak dan levy bagi eksportir PKS mencapai $10 per ton untuk awal tahun ini. Kebijakan pajak ekspor seperti ini memiliki implikasi yang luas. Bagi pemerintah, pajak ekspor PKS dan komoditas lain seperti CPO merupakan sumber pendapatan negara yang penting, terutama di tengah tekanan fiskal global dan kebutuhan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara di tengah pelemahan beberapa sektor ekspor akibat fluktuasi harga komoditas internasional. Di sisi lain, tarif pajak dan levy yang tinggi dapat mempengaruhi daya saing industri sawit Indonesia di pasar ekspor utama seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Iran, Polandia, dan beberapa negara Eropa lainnya kini mulai mencari alternatif biomasa yang lebih murah, sehingga perubahan tarif pajak bisa menggeser preferensi pasar. Selain itu, India dan Uni Eropa merupakan mitra dagang utama Indonesia di sektor minyak sawit. Sebuah laporan Reuters mencatat proyeksi kenaikan ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa setelah penundaan pemberlakuan Undang-Undang Anti-Deforestasi yang ketat. Situasi ini membuka peluang pasar ekspor dan berdampak pada volume pengiriman PKS sebagai bagian dari rantai nilai minyak sawit. Perdebatan tentang pajak ekspor juga mencakup pertimbangan peningkatan tarif atau levy untuk mendukung program biodiesel nasional. Indonesia saat ini memiliki mandat penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit 40% atau B40 dan rencana untuk meningkatkannya hingga 50% di tahun 2026. Peningkatan mandat ini berarti kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel akan meningkat signifikan, yang membutuhkan pendanaan tambahan, salah satunya melalui pungutan levy terhadap ekspor CPO dan turunannya termasuk PKS. Usulan kenaikan tarif levy itu sedang dipertimbangkan dalam forum antara kementerian terkait sebagai respons terhadap menurunnya dana dalam National Plantation Fund yang mendukung program biodiesel tersebut. Industri sawit sendiri menanggapi usulan kenaikan tarif levy ini dengan beragam suara. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI pernah mendesak pemerintah untuk menunda rencana kenaikan karena dikhawatirkan merusak daya saing ekspor Indonesia di tengah ketidakpastian pasar global akibat tarif anti-dumping potensial dari pembeli utama seperti Amerika Serikat. Permintaan peningkatan tarif pajak atau levy di satu sisi penting untuk mendukung program domestik seperti biodiesel, namun di sisi lain kekhawatiran industri akan tekanan biaya ekspor menjadi perhatian serius. Dari sudut pandang fiskal, pajak ekspor komoditas sawit dan PKS tetap menjadi instrumen penting untuk mengisi kas negara, terutama menyusul tantangan ekonomi global dan kebutuhan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara di tengah pelemahan beberapa sektor ekspor akibat fluktuasi harga komoditas internasional. Di sisi lain, kebijakan pajak ini juga harus mempertimbangkan keberlangsungan industri, dampaknya pada petani kecil, serta hubungan dagang dengan mitra global. Perdebatan seputar kebijakan cukai tembakau dan pajak ekspor PKS mencerminkan kompleksitas perumusan kebijakan fiskal yang harus mempertimbangkan aspek kesehatan publik, kesejahteraan ekonomi pekerja dan petani, daya saing industri ekspor, serta kontribusi terhadap pendapatan negara. Sebagai catatan tambahan, langkah pemerintah dalam mengelola kebijakan pajak sektoral ini juga mencerminkan tren global di mana negara-negara mencoba menyeimbangkan kebutuhan keuangan negara dengan tekanan terhadap sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan tarif dan regulasi. Ini termasuk mempertimbangkan sarana untuk memitigasi efek negatif seperti pemberian insentif, program dukungan transisi bagi pekerja, atau mekanisme penyesuaian bertahap yang memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan operasi mereka. Akhirnya, kebijakan pajak sektoral seperti cukai tembakau dan pajak ekspor komoditas termasuk PKS akan tetap menjadi isu yang dinamis dan sensitif di kalender ekonomi nasional. Perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa pemerintah cenderung mengadopsi pendekatan yang seimbang dan teliti, sambil terus memantau data ekonomi terbaru, respons industri, serta tekanan dari masyarakat luas.